Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Vikar Yosefin Kristiana Sutrisno. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan Allah sumber kuatku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan yang saling mengasihi, marilah kita masuk ke dalam peribadahan kita pada hari ini, dan marilah kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Bapak, Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui ayat tadi kita diingatkan bahwa Allah
senantiasa menyediakan pertolongan bagi umatnya. Tidak hanya menjaga kita, tetapi juga Allah memelihara kita karena Allah adalah Sang Sumber Kasih. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa mengakui segala hal yang menjadi kesalahan dan pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Besarlah kasih Bapa kepada kami anak-anak Tuhan yang mau untuk dapat senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali juga kami melakukan kesalahan. Di dalam kehidupan kami seringkali kami juga melakukan pelanggaran Bapa. Di dalam kami mengikut Engkau seringkali kami tidak setia. Seringkali kami mengutamakan apa yang menjadi ego kami. Seringkali kami mendukakan hati Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali kami melakukan kesalahan. Melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami, tingkah laku kami, pikiran kami, baik secara sengaja maupun tidak dengan sengaja. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Karena kami percaya kemurahan Tuhan terjadi atas diri kami. Terima kasih ya Tuhanku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan yang telah tersedia bagi kita, yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pujikan bersama kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
gelombang samudra takkan pernah berhenti, kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-bayang, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-bayang, demikian dalam kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran bab 32 ayat yang pertama sampai ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta hikmat dan pengertian atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang empunya langit dan bumi,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dari Keluaran bab 32 ayat yang pertama sampai ke-14. Kiranya Tuhan memberi kepada kami hikmat dan pengertian atas firman-Mu. Firman-Mu yang indah ini akan dijabarkan oleh Vikar Yosepin Kristiana Sutrisno. Kami mohon Tuhan urapi Vikar Yosepin dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Keluaran bab 32 ayat yang pertama sampai ke-14 dengan judul Anak Lembu. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggallah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya misbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu
yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mudahnya dikau berubah, itulah yang menjadi judul perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita melihat anak-anak di dalam kehidupan mereka, tentu mereka masih dengan mudahnya untuk berubah. Misalnya, ketika hari ini kita menanyakan apa yang menjadi cita-citanya, tentu akan mereka jawab dengan mudah seperti menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, ataupun menjadi seorang polisi. Tetapi, bila kita tanyakan kembali pertanyaan yang sama, kalau sudah besar, mau jadi apa? Tentu akan mendapat jawaban berbeda ketika kita menanyakan
di lain waktu. Misalnya kita menanyakan kembali 1 atau 2 hari kemudian, atau mungkin kita menanyakan setahun kemudian. Tentu itu bukanlah suatu hal yang aneh, dan tentu kita akan memaklumi jawaban dari anak-anak itu. Karena namanya juga seorang anak. Mereka mempunyai jawaban yang akan berbeda-beda setiap kita menanyakan. Tetapi ketika yang berubah itu adalah orang dewasa, tentu itu justru suatu hal yang mengherankan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentu Bapak Ibu pernah mendengar suatu pepatah Jawa yang mengatakan isuk dele, sore tempe, pagi masih berupa kedelai, dan sore sudah berubah menjadi tempe. Tentu itu tidaklah konsisten. Apalagi mereka yang berubah di dalam hal kepercayaan. Orang dewasa yang berubah di dalam hal kepercayaan justru itu sangat mengherankan. Mudah berubah di dalam hal kepercayaan itu tentu sangat mengherankan, tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bacaan kita pada hari ini, Keluaran pasalnya yang ke-32 menjelaskan kepada kita bagaimana perubahan bangsa Israel di dalam hal rohani. Kekosongan di antara waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan bangsa Israel yang sedang menunggu Musa membuat bangsa Israel melupakan Allah. Padahal Allah ini justru telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di atas Gunung Sinai. Allah telah memberikan berbagai peraturan dan petunjuk kepada Musa untuk membuat kemah suci. Dan bahkan Allah sendiri pula yang menuliskan 10 hukumnya kepada 2 loh batu. Sungguh ironis ketika bangsa Israel yang menanti Musa berada di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai saat itu, ternyata justru membuat bangsa Israel ini tidak sabar. Mereka berpikir bahwa Musa sudah binasa di dalam api karena mereka telah melihat api yang menyala di atas puncak Gunung Sinai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekosongan di tengah kejenuhan menanti, bangsa Israel ini mendesak Harun untuk membuat Allah lain yang akan memimpin mereka. Dan tentu hal ini berdosa di mata Tuhan. Dengan membuat Allah lain, mereka menyamakan Allah dengan patung lembu yang tidak memiliki kuasa. Mereka melupakan Allah yang hadir dalam kemuliaannya di atas gunung. Mereka juga melupakan akan karya penyelamatan Allah yang telah membebaskan mereka keluar dari perbudakan Mesir dan memelihara kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka lebih ingin percaya kepada Allah palsu sehingga ia membuat patung lembu emas buatan tangan mereka sendiri daripada mereka percaya kepada Allah di dalam kehidupannya yang senantiasa memberkati dan menolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu tentu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Allah. Kok dengan begitu mudahnya mereka melupakan Allah di saat-saat kejenuhan mereka menanti. Dengan mudahnya mereka mengubah hatinya dan berbalik
menyakiti Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu menjadi peringatan untuk saya dan untuk panjenengan sekalian. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita gampang sekali untuk berubah hanya karena suatu permasalahan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita berubah hanya karena masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan, sekalipun itu adalah masalah kecil. Atau kehidupan kita berubah karena masalah yang kita hadapi ini terlalu lama, sehingga kita ada pada posisi jenuh untuk menghadapi suatu permasalahan. Sehingga yang terjadi di dalam diri kita hanya merasakan kejenuhan, kita hanya merasakan kekosongan diri. Dan kita akan bertanya, sampai seberapa lama lagi Tuhan aku harus menanggung permasalahan yang ada? Karena permasalahan-permasalahan ini hingga akhirnya kita mulai berubah pikiran. Bahkan di dalam pikiran dan hati kita akan mengatakan, bagaimana Tuhan permasalahan ini senantiasa terus terjadi di dalam kehidupanku? Apakah Tuhan tidak akan menolong aku? Dan mana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya? Saya sudah menunggu pertolongan Tuhan loh. Sampai kapan saya harus menunggu? Bermula dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, pikiran kita mulai berubah dan mengakibatkan sikap hidup kita juga berubah. Terlalu mudah untuk berubah hanya karena masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau pada saat ini kita mengalami permasalahan, kalau pada saat ini kita mengalami pergumulan, kalau pada saat ini kita mengalami kekosongan, kejenuhan di dalam hati, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel mengingatkan kembali kepada saya, kepada Bapak, Ibu, dan saudara, untuk tidak dengan mudah kita berubah. Ketika ada godaan untuk berubah, kebergantungan kita dari Tuhan kepada orang lain. Hal ini perlu kita ingat bahwa Tuhan adalah setia kepada kita. Berbagai masalah di dalam kehidupan kita sudah diatasi oleh Tuhan. Mari kita mencoba melihat kembali langkah kehidupan kita pada masa lalu. Bagaimana karya keselamatan, bagaimana penyertaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak bisa melihat hal itu? Ataukah kita masih menutup mata hati kita? Padahal Tuhan yang begitu setia menemani kita, masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara, sungguh amatlah indah. Kasih setia Tuhan tetap ada, bahkan sekalipun kita di tengah kemelut persoalan, sekalipun kita di tengah situasi pada saat ini
di dalam beban kehidupan kita, di dalam pergumulan kita. Dan ketika ada godaan untuk berubah, maka kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia. Mari kita juga mengingat bahwa Tuhan telah melakukan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hidup kita. Dan selama ini Tuhan menunjukkan bahwa berkat-Nya tidak pernah tidak hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap teguh dan yakin Tuhan tetap menolong bagi kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita pujikan bersama, sungguh indah. Sungguh
Marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita, dan di dalam syafaat kita akan diakhiri dengan lagu doa Bapa kami. Untuk itu mari kita menyatukan hati, di dalam doa mari kita berdoa. Sungguh besar Bapa, pengorbanan Bapa, sungguh besar Bapa, kasih Bapa kepada kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, yang seringkali kami lalai, seringkali karena berbagai persoalan di dalam kehidupan kami melupakan Tuhan. Kami tidak ingat bahwa penyertaan Tuhan terjadi, baik di masa lalu kami, masa kini maupun masa depan. Kami selalu terkungkung di dalam masa kini yang di dalamnya terdapat berbagai macam persoalan, beban hidup di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat senantiasa mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan, meskipun berbagai macam pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami pada saat ini boleh membangun peribadahan yang indah. Kiranya juga Tuhan yang memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberikan berkat kesembuhan melalui setiap usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, baik secara medis maupun makanan yang diminumnya Tuhan. Tuhan yang membuat semuanya itu sebagai sarana kesembuhan. Kami berdoa kiranya juga Tuhan yang menganugerahkan kedamaian, sehingga di dalam keterbatasan tubuhnya, di dalam kelemahan tubuhnya, saudara-saudara kami ini boleh untuk tetap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu pergumulan yang terjadi, tetapi kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong saudara-saudara kami, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk melewati setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tangan Tuhan senantiasa menopang kami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berada di bangku sekolah. Kiranya juga Tuhan yang memberkati,
Tuhan yang memberikan ketekunan, Tuhan yang memberikan kepintaran, sehingga anak-anak kami boleh untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami serahkan Tuhan seluruh cita-cita, harapan, masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Bapa. Kiranya juga Tuhan yang tetap senantiasa memberkati dan memelihara. Allah Bapa kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan gereja-gerejamu ini sebagai lilin terang untuk sesama kami, untuk sekitar kami, sehingga semakin hari gereja kami ini menjadi suatu persekutuan yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan, memberikan kekuatan. Allah Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Kiranya juga Tuhan beserta dengan pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami boleh untuk mensejahterakan kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang saat ini terlibat di dalam penanganan wabah virus COVID-19 ini Bapa. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga senantiasa kesehatan dari para medis ini terjaga Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar di tengah-tengah situasi, kondisi yang memprihatinkan ini Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi saudara kami yang terpapar, sehingga Bapa, saudara kami ini mempunyai kekuatan untuk menjalani proses kesembuhan, sehingga saudara kami ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur kami, ungkapan permohonan kami alaskan hanya kepadamu Bapa, dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kita melalui persembahan yang akan dipimpin oleh majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita, akan bersama membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Segala hormat dan puji syukur hanya kami naikkan padamu ya Allah. Bersyukur pada malam hari ini kami bisa merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah, kuduskan dan sucikan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarkan kami selalu untuk menyatakan dan mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan agung dan besar. Kasih Tuhan ajaib kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga-bunga bermekaran. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita saat kita mau untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan lagu Sampai Akhir Hidup
hidupku. Pada rancangan
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita undur dari peribadahan kita pada saat ini dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus Sang Sumber Kekuatan, senantiasa memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Havenu Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, peribadahan kita pada saat ini. Tuhan memberkati.